Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat. Nah, pembelajaran kita kali ini masih berlanjut menggunakan pembelajaran secara online. Dan pembahasan kita yang pertama pada tahun ajaran 2020-2021 di kelas 8 ini adalah kerajinan bahan lunak. Adapun tujuan pembelajarannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, memahami prinsip kerajinan bahan lunak. Yang kedua, mengidentifikasi jenis dan karakteristik kerajinan bahan lunak. Ini adalah contoh-contoh kerajinan yang terbuat dari bahan lunak. Akan ada 2 poin utama yang akan kita bahas. Yang pertama, prinsip kerajinan bahan lunak. Yang kedua, jenis dan karakteristik kerajinan bahan lunak. Selanjutnya, saya akan menjelaskan prinsip kerajinan bahan lunak. Apa saja sih prinsip-prinsip dalam pembuatan kerajinan dari bahan lunak? Jadi, prinsip yang pertama ada prinsip keterampilan tangan. Apa sih prinsip keterampilan tangan itu? Prinsip keterampilan tangan adalah sebuah keterampilan yang dibuat dari hasil tangan dan tanpa bantuan mesin apapun. Contohnya adalah sulaman. Tentu kalian pernah melihat bentuk kerajinan yang terbuat dari sulaman ini. Kemudian, prinsip yang kedua ada namanya prinsip keterampilan teknik. Jadi, dalam prinsip ini, pembuatan kerajinan dilakukan secara terus-menerus berdasarkan kecakapan teknik. Biasanya, kerajinan dihasilkan memiliki ciri khas tertentu, detail, dan terkadang terkesan rumit. Lalu, prinsip yang ketiga ada prinsip keterampilan tradisional. Dalam prinsip ini, kerajinan lebih mengutamakan nilai guna praktis yang bersifat umum, namun masih dipengaruhi nilai-nilai tradisional maupun adat istiadat sekitar. Nah, sekarang kita bahas mengenai fungsi produk kerajinan bahan lunak. Tentu kalian masih ingat fungsi produk kerajinan yang telah kita pelajari di kelas 7, yakni ada 2 bagian. Yang pertama, karya kerajinan ini sebagai benda pakai. Maksudnya karya kerajinan sebagai benda pakai ini digunakan sebagai alat, wadah, atau dikenakan sebagai pelengkap busana. Sebagai benda pakai, produk kerajinan yang diciptakannya pastinya mengutamakan fungsinya. Contohnya ada karya kerajinan sendal, tikar, topi, dompet, dan lain sebagainya. Kemudian fungsi yang kedua, ada karya kerajinan sebagai benda hias. Maksudnya ialah segala bentuk kerajinan yang dibuat dengan tujuan untuk dipajang atau digunakan sebagai hiasan atau elemen estetis. Jenis ini lebih menonjolkan aspek keindahan daripada aspek kegunaannya. Contohnya adalah vas bunga, korden, hiasan dinding,
dan lain sebagainya. Sekarang coba kalian perhatikan contoh kerajinan sebagai benda pakai. Nah, di gambar ini adalah contoh kerajinan sebagai benda pakai. Yang pertama ada sepatu, tas, dompet, dan ini semacam gantungan ya. Oke, kemudian contoh yang berikutnya ada contoh kerajinan sebagai benda hias. Ini ada vas bunga yang terbuat dari botol plastik. Tentu kalian pernah membuat sebuah kerajinan dari botol plastik. Salah satu contohnya adalah vas bunga maupun bunganya. Nah, contoh yang berikutnya adalah jam dinding yang terbuat dari kardus maupun dari kertas. Selanjutnya, jenis dan karakteristik kerajinan bahan lunak. Ada dua jenis kerajinan bahan lunak, yakni bahan lunak alami dan bahan lunak buatan. Apa sih yang dimaksud dengan bahan lunak alami? Jadi, bahan lunak alami ini adalah bahan lunak yang diperoleh dari alam sekitar dan cara pengolahannya juga secara alami. Yang dalam artian tidak dicampur maupun dikombinasi dengan bahan buatan. Contohnya adalah tanah liat, serat alam, dan kulit. Kemudian yang berikutnya bahan lunak buatan. Bahan lunak buatan ini adalah bahan untuk karya kerajinan yang diolah menjadi lunak. Bahan-bahan lunak yang digunakan untuk membuat kerajinan yaitu berupa bubur kertas, gips, fiberglass, lilin, sabun, spons, dan lain sebagainya. Ini berikutnya adalah contoh kerajinan dari bahan lunak alami. Bisa kalian perhatikan? Pada gambar ini adalah produk kerajinan dari bahan tanah liat. Gambar yang A, ini adalah cangkir dan vas. Kemudian gambar B ada botol. Gambar C, teko. Gambar D ada vas hias. Dan gambar yang E atau yang terakhir ini ada hewan lucu. Berikutnya, ini ada contoh kerajinan bahan lunak buatan. Yang pertama ada produk kerajinan dari fiberglass. Kemudian ada produk kerajinan dari gips. Sekian yang dapat saya sampaikan, semoga dapat bermanfaat. Tetap di rumah saja dan jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.